Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangget Gus, seandainya saya bertajali belum sampai, terus maut menjemput, gimana itu Gus? Kalau tanggat buku catatan yang ada di Lauhil Mahfud niku hakikatin aku leres hakikate rencana yang ada di pikiran kita niku leres napa mboten. Nah menawi leres niku posisi rohani kita niku dalam keadaan yang bagaimana? Ngoten mawon, matur nuwun, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas tentang buku catatan yang kita kenal di hukum syariat disebut kodok. Kita mengenal terlebih dahulu apa sih Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu adalah, ini mentok lah suaranya. Lauhil Mahfud itu adalah satu tempat, satu ngalam di mana terjaga kefitraan dari berbagai makhluk yang ingin mengetahui. Aman, diamankan Allah. Itu tempatnya di mana? Apakah di pikiran? Apakah di hati? Ini kalau saya tarik dari sisi hakikat adalah di hati. Jikalau saya katakan di pikiran, belum tentu pikiran itu murni, artinya bersih. Justru pikiran kita itu, akal itu seringkali dijadikan sebagai lintasan nafsu untuk menipu terhadap ruhaniah kita. Nafsu ngomong, kal waran kasih tahu roh yang jebolkan tanggul adalah air. Sebab kalau tidak ada air, nggak logis, nggak akan jebol. Akal ngomong sukmo iki, oh iya bener. Nek gak ono banyu banjir gak mungkin jebol. Akal ngomong rasio. Disimpulkan berarti yang jebolkan tanggul tangkis adalah air. Dikatakan terhadap sirah. Yang intinya maksud daripada nafsu roh supaya beriman tidak pada Allah, biar terhadap makhluk yang berupa air. Sudah jelas. Genderoni nafsu, innan nafsa ikula amaratum bisu. Asu ngejak lalai, ngejak iman selain Allah, selain Allah. Lah, terus perkara-perkara yang menjadikan angan-angan dalam pikiran kita itu mesti Pak, jaluk minta perkara yang enak-enak jadinya. Tujuan harus hasil. Apapun bentuknya kehendak, dipaksakan diri untuk berhasil. Yang diangan-angan dalam akal ini. Nggak mungkin akal ini, akal yang kumaksud itu yang masih fungsinya nafsu,
yang belum jinak loh Pak, liar. Mesti akal itu dibuat untuk sinau ilmu tentang selain Allah. Ini berarti akal belum jinak. Akal kalau belum jinak, nafsu pun tidak jinak. Wong dua-duanya itu tiap saat dan waktu ngiring terhadap ruhaniah kita. Ini berarti di luar alam batas dunia loh Pak ya. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang ditanyakan terkait masalah buku catatan. Buku catatan benarkah yang diangan-angan akal itu? Bapak Ibu, saya katakan benar dan salah. Saya katakan salah manakala akal dan nafsu itu belum dikatakan akal dan nafsu yang jinak. Saya katakan benar jikalau akal dan nafsu itu sudah sebagai kendaraan yang jinak. Di dalam Lauhil Mahfud itu memang ada buku catatan yang disebut sebagai qadha atau bahasa sifat wajibnya Allah disebut irodah, kehendak. Kehendak itu yang adanya kehendak itu dalam hati, bukan dalam akal sebetulnya. Cuman kadang-kadang kehendak itu akan menjadi satu takdir yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh akal. Akal kan mintanya hasil, enak lah gitu toh. Bapak Ibu, iki biasanya ketika kehendak itu muncul, akal dengan nafsu itu nggak diam. Bagaimana caranya ruhaniah itu terjebak di dalam kubangan apa yang sudah disiapkan oleh nafsu. Berhubung akal ini belum jinak, maka akal ini bisa dikatakan sebagai kongsinya nafsu. Ini akhirnya apa? Lewat apa yang digagas, dimusyawarahkan akal, maka akal ini mengatakan kepada ruhaniah, piye sekirane karep iku mau, ruh itu tidak melakukan tajalli pada Allah. Bagaimana caranya ruhaniah ini atau hati kita itu ngakoni yen karep iku karepku. Nah, ngerti lho Pak? Ku hamba lho maksudnya. Mesti nafsu itu mengajak, mengarahkan terhadap ruh itu seperti itu. Ini kalau ruhaniah tidak dibekali dengan senjata untuk melawan nafsu, ya jelas tiap saat dan waktu kita itu mengikuti apa kepentingan hawa nafsu. Bagaimana mungkin kau akan tahu musuhmu yang sebenarnya? Lah kau alat untuk mendeteksi terhadap musuhmu kau tolak. Bagaimana kau bisa untuk mendapatkan senjata? Alat untuk memproduksi senjata itu kau tolak. Itulah dinul haq, Pak. Ya. Yang kumaksud alat itu di situ. Ini tetap nggak bisa, Pak. Lah, ketika takdirnya itu tidak sesuai
dengan musyawarahnya akal, yang terjadi terhadap hati kita apa? Kecewa. Pasti Pak itu. Pasti kecewa. Karena rohaniah dalam, mohon maaf ini proses loh Pak ya, dalam penguasaan kenafsuan tadi. Lu berarti ono gusala luru. Nanti dulu Pak, entar dulu. Kita belum dikatakan ke ahad. Berarti masih ada nafsu yang berkuasa. Makanya benar syariat itu mengatakan kalau jelek dari nafsu, kalau bagus datanya dari Allah. Bapak Ibu, jadi buku catatan hakikatnya itu adalah apa yang tertampil di dalam hatimu. Di situ ada tulisan-tulisan. Namanya kodok atau kehendak. Seperti jenengan wau lho, sebelum takdiriku wujudnya kehendak. Takdir wujudnya catatan. Jenengan sebelum datang ke sini tadi loh, di rumah ada keinginan, kehendak untuk berangkat ngaji. Lah ini buku catatan. Kalau panjenengan itu sudah sampai di sini, ini wujudnya buku catatan, buku wujudnya kehendak. Pas kehendakmu ngaji, terus nyampe di tempatnya, iki takdir. Bapak Ibu, sebelum menjadi wujudnya kehendak takdir itu, ya muqallibal qulub, bisa berubah. Kehendak tadi bisa berubah. Mulai awal kita mau berangkat sudah ada buku catatan. Kita ngaji di Pintrang. Di tengah jalan Pak, ada goro-goro. Baru sampai nelpon. Ayah, anak iki loro, mutah-mutah. Ayo digonang dokter, lah gitu nggih. Loh, di situ Allah merubah. Dihapuslah buku catatan sampai mau yang isinya takdiri ke sini, dirubah seret. Anda pasti kembali ke rumah lagi menuju ke dokter. Lah, berubah toh? Jadi perubahan buku catatan itu bisa manakala belum disebut sebagai takdir. Bisa berubah. Nah, siapa yang merubah, Pak? Allah sendiri. Apakah doa itu bisa merubah? Tidak bisa, Pak. Tidak akan pernah bisa. Bapak Ibu, ini pasti terjadi kekecewaan sampean. Buku catatannya itu dengan nyatanya tidak sama, alias berubah. Mestinya ngaji, takdirnya di rumah loh, mesti kok gelek-gelek ini sih gula nih. Nek bahas balik nang Allah itu gelek-gelek. Ditambah ya wis gak apa-apa, muga-muga husnul khotimah. Ini mesti kita kecewa, Pak. Kadang-kadang tidak hanya kecewa, kita akan amarah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jikalau betul-betul ruhaniyahmu itu sudah menjinakkan nafsu dan akal, mesti nggak akan marah. Karena kau bersandar, wa aslimulahu, bersandar imanmu itu hanya Allah. Walaupun berubah, Anda sadar siapa yang merubah. Mana keterkaitan dengan doa? Tidak bisa. Jadi doa itu tidak ada hubungannya
Dengan perubahan itu, perubahan takdir, perubahan irodah, bukan perubahan takdir, perubahan irodah atau tulisan. Doa itu juga tidak ada kaitannya dengan apa yang Anda minta. Tidak. Tidak ada hubungannya. Nah terus bagaimana kita sebagai si salib yang sudah mengadakan perjalanan untuk bertemu Allah bersikap? Kula sering mengatakan mengalirlah seperti air mengalir. Kalimat itu berarti mengandung pengertian bahwasanya silahkan apa yang terjadi biar terjadi, apapun bentuknya. Yang penting Anda faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisamalah. Memegang teguh sekuat-kuatnya tali Allah di situ. Apa tali Allah itu? Adalah zikir. Zikir yang kumaksud sadar diri apapun yang terjadi semata-mata karena ini mudah bagi Anda yang sudah punya senjata itu akhirnya menjinakkan nafsu itu. Akhirnya nafsu tidak akan bisa untuk mengontrol jenengan. Akhirnya yang terjadi dalam keimanan hati sampean cuman akunya Allah. Di situ. Don, susah ini dikontrol nafsu susah. Itulah yang kumaksud baik akal maupun nafsu ini jinak. Jinak sekali. Mungkin ini bisa kami masukkan dalam keterangan Isyaroh Mi'raj Rasulullah. Tatkala Rasulullah menunggangi nafsu, yaitu buraq, dan di situ ada pengendali yaitu akal, yaitu malaikat. Ketika sudah melewati sab langit 7, keduanya itu parkir. Tidak bisa ikut ke musyahadah. Artinya Bapak Ibu, ruhanian jenengan kalau sudah di babus salam, pintu musyahadah, Anda itu kan membawa kuncinya, yaitu sirrul asrar itu. Iman yang murni hanya Allah. Ya bunayya, la tusyrik billahi syai', la tusyrik billah. Surat Luqman. Wahai anak putuku, jangan ada dalam hatimu selain Allah. Sebab jikalau ada, inna syirka la dzulmun adzim. Kau dalam kegelapan. Itu dosa yang amat besar. Jangan. Artinya Bapak Ibu, kita sudah kadung kecemplung di dalam kegelapan, lekaslah kau yang keluar dari syaratnya itu jadikanlah iman hanya pada Allah sebagai imammu. Jadikanlah Allah iman sebagai imammu. Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau kau betul-betul mau menjadikan Allah sebagai penolongmu, artinya iman hanya pada Allah itu, maka Anda akan dikeluarkan dari zona gelap menuju zona terang beneran. Jadi kesimpulannya, ternyata buku catatan itu kehendak. Yang kehendak ada di Lauhil Mahfud, yaitu dalam hati Anda masing-masing. Ini nantinya akan jadi takdir. Ini hanya bisa diketahui oleh Allah saja. Maksudnya Allah saja, Anda yang sudah kefanaan kamanungsaane. Anda yang sudah kefanaan selain Allah baru tahu di situ. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus nderek tanglet. Saklintunipun bulan Muharram napa tasih wonten
baiat Gus. Nek wonten apa tiap Sabtu sami kali bulan Muharram cekap semanten pitaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Sabtu di bulan apapun jam 4 sore itu masih ada beat, Pak. Masih ada. Jadi kami setiap hari Sabtu jam 4 sore selalu mengadakan pembaiatan. Walaupun tidak di bulan Muharram, itu ada. Nggih, nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Gus, nami kula Sugiyono saking Pandaan Patung Sapi. Kula badhe canglet Gus, ngapunten saderengipun nggih. Kula wau ka nyimak tausiahipun Gus Mukhlason niku dasarnipun iman. Sedanten baik itu untuk dzikir niku nggih didasari saking iman. Iman kok kan kados kudu percaya, kudu yakin Gus, nggih. Nah, keyakinan nika kula nate maca yakin niku ilmu yakin niku enten 3 Gus, nggih. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nika Gus ya. Kula kepingin penjelasanipun tentang keimanan. Berarti kalau orang sudah beriman itu mengenal Allah Gus. Nggih. Nah niku terus pundi caranipun mengenal Allah, bahwa di dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah tidak jauh dari urat nadi atau urat leher. Samonten Gus, ngapunten saderenge Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yakin. Ilmu apa? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa yang diimani. Ini konteksnya imannya pada Allah. Kita diajarkan di dalam Al-Quran itu mengenai tauhid. Di dalam orang-orang golongan kita yang diam syariat ada tauhid la ilaha illallah. Kita dikenalkan lewat ilmu yakin. Ilmu pengetahuan tentang Allah sebagai Tuhan. Akhirnya dijabarkan di dalam ilmu itu dunia ini yang menciptakan Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Kita masih berkeliaran terhadap ciptaannya. Kita masih tenggelam atau berenang di atas ciptaannya. Kita sudah beriman kalau yang menciptakan itu Allah. Akhirnya ketika saat kita berenang di atas ciptaannya, memunculkanlah satu teori yang namanya min alamatillah. Tanda-tanda Allah itu siapa? Artinya gini, iman kita percayanya itu kalau Allah itu ada, sebab ada yang diciptakan. Akhirnya makhluk atau apa ciptaannya itu yang diciptakan ini sebagai tanda adanya Allah. Berarti kita kan masih melihat Allah lewat
tanda. Melihat Allah lewat tanda. Itu rumusnya atau sistemnya yang dihasilkan dari satu keimanan di dalam ilmu yakin. Sama saya istilahkan ini asbab Pak ya. Adanya asbab itu sebagai tanda ada yang membuat asbab sehingga bisa berbentuk seperti ini. Akal bisa terima Pak G? Padahal belum tahu siapa yang menciptakan asbab. Entah nggak tahu. Tapi yang jelas secara keilmuan ini sebagai tanda adanya yang membuat asbab. Yes. Anda jangan berhenti di situ. Jangan. Kita di dalam Al-Quran juga tauhid kita disuruh naik la ilaha illallah. Tadi itu nama Allah, la ilaha illallah, sekarang la ilaha illahu huwa. Iman kita bertambah. Cuman belum bisa masuk di dalam ayat yang jenengan sampaikan tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi atau urat leher. Belum bisa masuk di situ, belum. Kita masih berangan-angan. Terus berangan-angan. Ini biasanya itu la ilaha illallah. Itu diajarkan tauhid ini di dalam thariqah muktabaroh. Sehingga thariqah apapun Pak itu memunculkan satu sistem bagaimana caranya dzikir itu. Akhirnya muncullah dzikir khafi, dzikir sirri atau dzikir ismudat, dalam hati keluar masuk Allah, Allah. Kadang-kadang kita dikasih hitungan satu hari satu malam 10.000, ada yang 20.000. Dulu kami diperintahkan abbas saya 20.000. Sekitar tahun 76 itu. 20.000 satu hari satu malam. Dah. Ini akan membuat menanamkan dalam hati kita untuk semangat menemui yang sebenarnya. Makanya ketika saat kita berzikir khafi, jangan heran kalau jenengan itu suatu saat itu akan dipahamkan Allah bagaimana cara tumbuh-tumbuhan berzikir. Semua makhluk, cagak, apapun, gunung, bertasbih. Anda jangan heran kalau dimasukkan di situ. Bapak Ibu, ini kan masih bicara dia. Huwa itu artinya dia. Berarti Allah masih jauh, Pak. Padahal tadi dikatakan Allah lebih dekat dari urat nadi. Iman kita, mohon maaf, naik satu tingkat. Tadi ilmu yakin. Sekarang ainul yakin. Lah, ainul yakin ini belum bisa kami maknani melihat. Ada yang mengatakan nurul yakin. Artinya, Anda itu sudah ada iman yang mengatakan bahwasanya semua itu Allah. Tapi Anda belum tahu mana sih Allah itu. Nah gitu toh. Yang tadinya nama, yang ini sudah tidak nama. Sampai yakin bahwasanya semua apapun yang terjadi itu atas penggerakan Allah. Tapi jenengan belum bertemu terhadap yang
menggerakkan. Tapi sudah ada iman. Iman jenengan yang seperti itu disebut ainul yakin atau nurul yakin. Sudah ada pancaran. Ini jangan berhenti, Pak, Anda. Anda harus masuk pada tingkatan tauhid yang berikutnya, yaitu la ilaha illa anta. Kalau anta sudah dekat, Pak, di depan. Tapi ada jarak, Pak, ini. Di depan Anda, tapi masih ada jarak. Artinya masih ada dua. Ada dua. Belum ahad ini. Kecuali nanti kalau sudah hakul yakin. Artinya Bapak, ini sampai harus dikasih satu kata kunci untuk menghilangkan rasa dekat tadi. Yang dekat itu masih ada jarak. Jarak itu untuk dihilangkan. Akhirnya kata kuncinya adalah itulah ainul basyirah ke su'aul basyirah ke ainul basyirah. Yang ku masukkan dalam dzikir sirul asrar. Harus. Artinya saudara saya yang masih ada di thariqah pengamalannya, manakibnya, dzikirnya, tolong naik ke la ilaha illa anta. Biar ketemu dzikir sirul asrar. Kalau ini sudah diasyah terus, maka yang terjadi dalam hatimu muraqabah. Apa itu muraqabah? Rasulullah mengatakan anta budallaha ka'annaka taroh. Kau akan merasa bisa melihat Allah dalam segi aktivitas apapun. Jikalau tidak, dalam dirimu ada iman rasa yang selalu dilihat Allah. Ini berkembang terus akhirnya ainul basyirah. Artinya setelah Allah membersihkan semua iman-iman yang sudah masuk dalam hati tentang selain Allah, sudah hilang, maka disitulah ainul basyirah. Kalau ainul basyirah, plek hakul basyirah. Itulah hakul iman. Kesimpulannya, bila mana pengen sampai pada hakul yakin, maka harus Anda mengenal la ilaha illa anta. Baru bisa untuk la ilaha illa ana. Jalannya lewat itu, Pak. Kita ahli thariqah, ahli dzikir khafi, wajib untuk mengerti dan mengamalkan dzikir hakiki, yaitu sirul asrar. Baru nanti akan bisa sampai pada fana'u dzikri atau la ilaha illa ana. Itu prosesnya, Pak, ya. Alhamdulillah, ini banyak di antara thariqah-thariqah yang eksis dan menginginkan saya untuk menggelar tentang masalah sirul asrar di tengah-tengah jamaah. Jawa Tengah sudah, Jawa Timur juga sudah, bagian timur juga sudah, bagian tengah-tengah sampak Madiun sudah. Sekarang sudah ke Jawa Tengah. Kalau kita bicara thariqah, pasti pengikutnya ribuan, Mbak, ya. Ribuan. Makanya eman banget kalau kita belum memegang kunci wusul pada Allah. Sebab siapa di antara jenengan yang berzikir khafi atau zikir siri dengan pengalaman Anda berpuluhan tahun, saya tanya, sudah wusul belum? Susah, Pak, untuk bisa wusul. Karena memang kuncinya tidak diberikan. Coba kalau kuncinya diberikan, tidak pakai lama itu. Nggak pakai lama. Sebab
Ketika sirul asrar sudah berkumandang di dalam hatimu, maka yang terjadi adalah iman yang murni hanya pada Allah. Syarat untuk dikatakan wusul, la tusyrik billahi syai'. Anda harus kefanaan. Selain Allah sudah tidak ada. Itulah akhirnya memunculkan teori wujudnya Allah sebagai bukti tanda tidak wujudnya selain ini. Tadi munculkan teori ketika saat kita la ilaha illallah, adanya dunia seisinya itu menandakan adanya Allah. Sama asbab menandakan adanya yang membuat asbab. Nah, kalau sudah masuk pada la ilaha illa ana, teori itu berubah, Pak. Karena yang wujud di dalam diri Anda itu cuma Allah, Anda pasti akan ngambil satu sistem, kesimpulan, atau teori wujudnya Allah menandakan tidak adanya wujudnya selain. Di dalam situ ada timbul pertanyaan, apa mungkin perkara yang tidak wujud aslinya bisa menandakan yang wujud? Nggak mungkin. Kalau sudah ke la ilaha illa ana loh Pak ya, aku yakin ya, itu pasti Anda akan dihadapkan satu pertanyaan, apa mungkin perkara yang tidak wujud, ya ini loh asbab, aslinya kan nggak wujud Pak, bisa kau jadikan sebagai tanda menandakan adanya yang wujud? Nggak mungkin. Akhirnya teorinya adalah perkara yang wujud, yaitu Allah, sebagai tanda bukti burhan tanda ketidakwujudnya selain Allah. Rata mumet mboten? Mboten nggih? Mboten. Nggih, itu mungkin Pak ya yang bisa aku jawab. Mungkin ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula nyuwun ngapunten dumateng hadirin sedaya ingkang rawuh wonten menika majelis. Ingkang badhe kula tangletaken ana kang mujudna, pasti ana kang den wujudna. Kang wujudna nggih niku urip yakni Allah. Kang den wujudna ma bainas sama wal ardi. Itu termasuk kula panjenengan sedaya. Samangkin bahas masalah kawujudan insan. Kados kula jenengan sedaya. Insan niki saged berjalan kamil sempurna apabila Allah Ta'ala menciptakan memenuhi dengan kebutuhan insan, kados akal, pikiran, nafsu, termasuk kekarepan. Lajeng keranten insan sampun keparingan pituduh saking ngersanipun Allah Ta'ala. Sebagian wonten sing mlebet teng samina wa atokna. Sebagian wonten ingkang boten purun rami kasebut samina wa asoina. Lajeng ingkang kula bahas samina wa atokna. Keranten insan ingkang sampun mlebet dhateng makom samina wa atokna, maka insan kala wau naati nopo ingkang dipun perintah dening Allah, inggih menika illa liya'budun. Ngoten ya. Dadose manembahipun manusa dhateng kersanipun Allah Ta'ala.
Niki menawi sampun wonten ngriki nggih naati secara syariah, secara ijtimaiyah utawi secara hakikiyah ilahiyah. Nah, samakin kelanten manusa niki sampun rumaos taat dumateng Allah taala. Napa kok mboten angsal mengakui bahwa merujuk dateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Wa amal arifun la yarawna li anfusihim syai'a bal yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala. Ngoten Gus ya. Lah niki napa sebabe? Nomor setunggal. Nomor kali merujuk datang dawuhipun Allah taala ana ing suwiji saat utawa dina la yanfa'u malun mongko ora bakal aweh manfaat tur olah aweh ora bakal aweh migunani ora bisa migunani termasuk malun bondo kekayaan jabatan donya lan sapiturute wala banun lan sekabeh anak-anak lan keturunan. Nanging wonten ngersanipun Allah taala Allah nyebutaken illa man atallah biqalbin salim. Ingkang kula tanggetaken ingkang dipun wastani illa man atallah biqalbin salim menika kados pundi contonipun. Mekaten ingkang waket kula sampaiaken. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya membahas pertama sami'na wa ata'na. Dikatakan liqa bertemu Allah atau makrifat Allah. Itu bukan perkaranya si ruh makhluk itu bisa melihat wujudnya Allah. La ilaha illallah fana. La ilaha illallah nggak berlaku. La ilaha illa anta tidak berlaku. Yang berlaku cuman anak. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang tadinya berlakunya hukum yang menghadap berarti roh wangi salik masih ada, masih berlaku hukum itu karena dalam perjalanan. Terus jalan-jalan yang digunakan si salik untuk sampai usul itu masih berlaku. Di saat itu juga nama Allah berlaku karena itu yang dihadap. Satu misal jenengan sebelum sampai di sini itu sama dengan makrifat sampai tujuan. Di rumah jenengan syariate sepeda tumpakane, ya. Torikoi jalan, entah sampai lewat jalan lewat mana terserah, lewat sawah monggo. Nek sepeda motor ya gak mungkin apa lewat sawah. Berarti jalan sampean jalan kaki ini. Beda. Arah sana Budi, monggo silakan. Terus tujuan Anda, hakikat Anda adalah ngaji. Kalau sudah sampai di sini, maka sudah tidak berlaku hukum-hukum yang tadinya berlaku bagi Anda. Apa? Sepeda. Anda parkir. Jalan jenengan tinggalkan sudah. Tujuan ini nyatanya tujuan ada di sini itu disebut makrifat. Nyatanya hakikat adalah disebut makrifat. Ketika saat sudah di titik makrifat Allah, maka semuanya lebur nama-nama tadi. Isinya kita diam. Nggak bisa berucap. Itulah yang dimaksud isyarah huruf hu. Kosong. Diam. Tapi bukan berarti nggak ada penghuni. Inilah yang maksudnya ahad.
Jadi penghuninya cuman Allah saja. Bukan yang ku maksud Allah yang tadinya ku angan-angan, bukan. Nama-nama itu hilang. Huwa hilang, anta hilang. Tinggal ana. Ana berarti adalah aku Allah. Bagaimana mungkin si Arif itu bisa ngakui wong si Arif sudah tidak ada. La yarawna li anfusihim syai'an. Dia sudah kefanaan selain daripada isinya hu tadi loh Pak ya. Sudah nggak ada, termasuk dirinya yang disebut amal arifu. Wong sing makrifat. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Berarti yang melihat yang ada sendiri, itu namanya ahad sudah. Makanya ditegaskan di dalam hikam itu melalui syarah bal yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Balik si Arif itu, mohon maaf, iku yusyahid, imannya itu bahwasanya yang berperan hanyalah Allah. Bukan ada dua maksudnya. Kalau umpama saya masukkan di dalam hukum makrifat, aku lah itu loh Pak. Akunya Allah. Jadi yang berhak, yang merasa dan yang dirasa, yang melihat dan yang dilihat adalah akunya Allah. Sehingga sudah benar sebagai pitutur buat kita. Yang dimaksud makrifat pada Allah si Arif itu bukan si Arif makhluk itu bisa melihat Allah. Cetok nggih? Wis, itu yang pertama. Terus yang kedua, lupa Bapak. Apa tadi? Ilaman atallah biqalbin salim. Oke. La yanfa'u, tidak ada manfaat. Apa albanun, apa malun, wabanun. Buat siapa ini? Iku buat orang-orang kafir. Tidak akan pernah bisa bermanfaat harta benda apapun bentuknya duniawiyah, termasuk anak, bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang saat di dunia mengingkari tentang masalah dinul haq. Satu. Nomor dua, ayat tidak akan bermanfaat anak dan harta benda ini. Memang sesungguhnya di situ yang bermanfaat cuman Allah. Bagi yang beriman sudah berhakul yakin, jangan kau mengatakan anak dan harta itu yang bermanfaat. Tapi sesungguhnya Allah. Nah, yang ditanyakan adalah siapa yang disebut sebagai apa man atallah biqalbin salim. Ata itu apa Pak? Man yaiku wong atallah sing wis teko nang Gusti biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Itulah mereka-mereka yang sudah duduk di arif, dimasukkan golongan orang yang sudah makrifat. Artinya qalbin salim, hati Anda selamat dari iman selain Allah.
Itulah orang yang atallah, orang yang nekani, bahkan sudah sampai pada Allah. Nyun sewu Pak, ketika dulu jenengan kali kula sebelum ada ilmu yakin dinul hak ini, sholat atau yang lainnya, nggak ada keinginan ketemu. Nggak ada sampan kali kula itu hati ini itu ingin bertemu Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita itu inginnya nanti bertemu terhadap pahala dan syurga. Nggak mungkin Pak, ingin ketemu Allah nggak mungkin. Karena memang terhijabi kita. Bisa. Dicak sholat. Nyapa. Ya gugur kewajiban. Tujuannya sholat. Ya ben Gusti Allah gak nyemplung no. Ben Gusti Allah ngelebokno aku nang surga. Ditawambai Pak ya. Sapa wong sing berjamaah 27 enggak ada sedikit pun hati ingin bertemu Allah, enggak ada. Memang rumusnya seperti itu. Apa mungkin sampai bisa menjawab? Saya tanya, 2 tambah 2 berapa Pak? 4. Apa mungkin sampai bisa jawab 4? Lah wong jenengan ora tahu, tidak pernah belajar ilmu mata Tarsan Pak ya. Wis gini aja, jenengan nak punya Rajakoya toh, wedhus atau sapi. Sampean ngomong, "Pi, loro tambah loro piro, Pi?" Gak bisa jawab Pak. Jawabnya ya, ngoten tok. Gak bisa jawab 4. Karena apa? Karena mereka tidak pernah belajar ilmu matematika. Nggak bisa Pak. Logikanya seperti itu. Sama. Oleh karena kita tidak pernah diajarkan tentang ilmu yakin, gitu. Dinul hak ini otomatis nggak ada benih kehendak untuk bertemu Allah. Padahal sudah jelas surga pahala adalah makhluk ciptaannya Allah, dan Allah itu Khalik. Nggak mungkin kita bertemu Allah. Bahkan ditambahi keterangan. Ini Pak keterangannya. Orang itu akan bertemu Allah kalau sudah meninggal dunia. Padahal itu kinayah. Kinayah. Berarti kita nanti akan bertemu Allah setelah kematian nanti besok di akhirat besok. Terus kalau toh yang benar itu besok di akhirat, bagaimana maksud daripada satu ayat, barang siapa yang buta terhadap Allah, hatinya pada Allah, di akhirat pun juga buta. Terus bagaimana ayat yang mengatakan kembalilah kau lekas pada Tuhanmu sebelum kau kematian. Ternyata memang benar Pak, bertemu Allah itu syaratnya harus mengalami maksudnya kematian. Aku muhamba bos. Jelas? Iman yang selain Allah itu kau matikan dulu. Baru Anda itu akan menemui satu kebenaran. Terus kalau yang dimaksud bertemu terhadap Allah, nyuwun sewu, itu besok di akhirat. Bagaimana surat Az-Zumar ayat 54? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsaru. Lekaslah kembali kau pada Tuhan. Itu iman, Pak. Iman yang ada di dalam dirimu itu selain Allah, lepaskan. Cinta yang ada di dalam dirimu selain Allah, lepaskan. Hal itu kau lakukan, jangan sampai kedahuluan
min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum hal itu kau lakukan, sebelum datangnya hari siksa. Apa? Al-adab, kematian. Jikalau itu tidak kau lakukan, terjadinya kau setelah mati untuk melakukan kembali pada Allah, wa inna ilahi raji'un tsumma la tunsarun, nggak akan dapat pertolongan. Tapi kalau ayat itu kau lakukan sebelum kematian, maka la nafi di dalam ayat, di dalam kalimat tsumma la tunsarun tidak ada. La nafinya harus hilang. Tinggal tsumma tunsarun, maka kau akan mendapat pertolong. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Nanti kau ketika saat melewati sirotol mustaqim kalbarki, seperti kilat maklep begitu. Boten merangkang niku Pak, merangkang adik gak ketok pisan. Ya wis kidek-kidekan liyane, akhirnya kejungkrak pisan. Lah niku sing numpak sapi niku yo napa? Kan korban, numpak wedhus, numpak sapi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban atau amaliyah yang diterima Allah itu hanyalah bersumber dari hati muttaqin. Takwa. Takwa ini sudah tidak ada tendensi apapun. Hanya karena Allah. Lah, zona karena Allah ini hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka arif. Mereka-mereka sudah mengenal dan bertemu Allah yang sebenarnya. Yang dimasukkan Allah sebagai golongan kekasih. Ini. Al-Ma'idah ayat 29 tadi. Kalau nggak salah. Sesungguhnya amaliyah yang diterima oleh Allah hanyalah amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Ini satu paralel dengan makalahnya Syekh Ibnu Athaillah tentang tasawuf, yaitu husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya amaliyah fisik Pak ya, di mata Allah diterima, manakala nataiju husnil ahwal, keadaan rohaniatmu itu makrifat Allah. Min qalbin zahidin, yang bersumber dari hati yang makrifat pada Allah, condong pada Allah. Ini dengan adanya ayat dan makalah ini, itu secara tidak langsung memberikan spirit kita yang masih beramal tidak karena Allah, biar karena Allah, bukan terus milokno awak kamu itu salah. Enggak, memberikan spirit. Mungkin salah paham lo ya. Memberikan spirit. Ger, jangan seperti itu, Ger. Kau seperti inilah. Berarti otomatis biar naik, ngoten Pak. Tadi tentang masalah iman, ilmu yakin, naiklah ke ainul yakin. Ainul yakin, naiklah ke hakul yakin. Begitu. Jadi Bapak, yang disebut min qalbin salim, hati yang selamat itu adalah hati yang sudah bebas dari iman selain Allah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nuwun sewu Gus, kula Umar, nami kula tiyang Kelangkung. Kula niki tiyang seneng mirengaken ilmu-ilmu kangge teng awak kula cek selamat. Ngoten ya, kula niki kula wong bodho. Dadi kula tanglet saged lah kula niki
napa tumut niku lho napa tumut ilmu niki. Lemut ilmu niki. Nggih, ilmu iki. Nggih. Nggih. Wau niku kula anu Gus. Nggih, belajar niku kadang-kadang teng syariat ngoten. Rami-rami kula niki anu rumput mirengaken nggih niki ilmu niki. Terus boten purun kula niki teng syariat niku ngono. Boten seneng. Pundi daleme wau? Kelangkung. Selangkung iki pundi? Pandaan kok. Pandaan. Nggih. Nggih. Nggih ngoten mawon. Ngoten nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saged ta kula nderek ilmu iki? Lah ngoten nggih. Nggih. Padahal saya orang bodoh. Nggih. Iki yang mendengarkan tidak hanya orang Jawa, Pak, di luar Jawa yang nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi saya Indonesiakan ya. Pertanyaannya ini ada satu jamaah yang menanyakan, apa bisa saya mengikuti pembelajaran ilmu ini karena saya suka ilmu ini, padahal saya itu orang bodoh. Nah itu bahasa Indonesianya seperti itu. Bon. Bapak Ibu, kalau sudah masuk di dalam pengajaran ilmu ruhaniyah atau ilmu kaweruh, ilmu tuwek, ya, itu tidak dipersyaratkan harus alim, bisa baca Quran, bisa baca kitab, bisa ngerti hukum dohir syariat halal, haram, mubah dan lain sebagainya. Itu bukan satu syarat untuk diperbolehkan atau untuk mengikuti, memahami sekaligus mengamalkan dinul haq. Ndak. Gini Pak, mungkin bisa dilihat dalam satu ayat. Tepatnya ada di surat An-Nur, ya, tentang masalah cahaya, nurun ala nurin. Cahaya itu, ini nanti jadinya cahaya makrifat ya, diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah wahyu. Yunazzilul malaikata birruhi alaman ala mayyasha min ibadihi. Allah akan menyuruh malaikat dengan membawa biruh, wahyu. Wahyu ini nanti akan menjadi cahaya makrifat. Diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Berarti ayatnya itu hamba yang tidak dikehendaki masih medetoyo apa? Tahu medet ya? Mempengoyo apa? Mencari makrifat tidak bisa. Pertanyaannya, siapakah hamba yang dikehendaki itu? Cirinya bagaimana? Apakah dia itu yang harus sebagai panutan umat punya pondok yang besar pengikut ribuan? Belum tentu. Apakah mereka yang alim ilmu Al-Qur'annya paling tidak hafid atau hafidoh? Tidak harus itu. Apakah mereka yang paham tentang ilmu fuqaha, ilmu fikih, mulai dari sulam safinah, sulam taufik, bahkan fathul mu'in, dia harus hafal? Tidak. Bisa jadi orang itu buta warna, buta huruf. Dalam konteks buta warna, buta huruf itu secara syariat, secara dohir. Itu ya apa melungkere? Nggak tahu. Huruf A. Angka 1 itu bagaimana? Nggak tahu.
Dia buta huruf, juga buta warna. Kan notoke wong bodoh toh Pak ya. Nah, Bapak Ibu, pertama, saya kasih tahu ini sehingga jenengan itu tidak pesimis. Apakah mereka harus ada nasab keturunan orang-orang yang alim, al-alamah, atau para wali, atau para nabi? Ya belum tentu. Nyuwun sewu, putrane Nabi Nuh, Kanan, itu akhirnya dia masuk dalam ke buku orang yang kafaru. Anaknya akhirnya punya anak namanya Fir'aun, malah luwih nemen. Berarti nasab tidak jaminan. Ya. Siapa mereka yang digendaki? Tadi sudah saya katakan. Alladzina yastami'unal qaula. Sarai ayat ini, jadinya mereka itu sami'na wa ato'. Itulah mereka yang sudah mendengarkan ajaran tentang ilmu iki. Terus dalam hatinya condong. Condong itu berarti suka. Loh, ini yang ku cari. Itu hati loh Pak ya, bukan akal. Jenengan resapi, jenengan nikmati, jenengan hayati, ini yang ku cari. Padahal jenengan tidak mengerti huruf, tidak mengerti warna. Berarti yang menerima adalah iman. Akal sampai niki kali kula wis gak ngerti apa-apa wis. Malah gampang orang seperti ini. Lebih mudah masuknya ilmu iki, ya. Nanggone hatinya orang yang akalnya sudah bodoh, makanya bodoh. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ, Pak. Wayat tabiuna hasanahu. Itulah yang dimaksud tadi sami'na wa ata'na. Dalam keterangan lain, ketika ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaitu ilmu iki, ya, pokoknya ilmu iki, itu ada dua kelompok Pak ya. Ketika itu beliau sampaikan Rasulullah, pertama adalah wa minhum man hadallah. Mereka yang mau menerima hidayah dari tandane jenengan klik tentang ilmu iki. Lalu wayat tabiuna hasanahu sami'na wa ata'na. Jenengan mengikuti petunjuk itu untuk melakukan fungsi daripada maksud ilmu itu. Tiada lain adalah satu, yakfur bitaghut, menghilangkan iman yang kadung sarang dalam hati iman selain Allah. Kedua, kalau ini sudah hilang, maka imannya hanya pada Allah. Atau boleh saya katakan, perkara yang menghijabi ruhaniyah sampai dengan Allah, ini dihilangkan Allah. Bentuknya jenengan khalwat dzikir tersebut. Nah, orang yang seperti inilah salah satu tanda mereka yang dikehendaki. Ketika jenengan terus mengasah dzikir dalam khalwat itu, itulah yang dimaksud nurun ala nurin, cahaya makrifat yang diletakkan dalam hati jenengan jagati roh. Akhirnya jagati roh asalnya gelap menjadi terang. Akhirnya ruh ketika saat berjalan menemui Allah sangat mudah. Terang ya Pak. Jadi jenengan melampah dari gawang satu ke gawang yang lain karena melek, terang, padang. Ya gak mungkin sampean akan milih got. Jelas ngenceng mawon jalannya. Lah gitu tak? Jadi bahasa saya,
bisa, Pak. Justru akal yang bodoh inilah yang mudah untuk menerima ajaran dinul. Ini pengalaman loh, Pak. Saya 23 tahun sudah menyerukan, mendakwahkan tentang dinul haq. Yang ku terima dan kulo sensus, kalau boleh saya ambil kesimpulan, yang lebih gampang nerimo wong bodoh-bodoh. Tahu wong bodoh-bodoh? Maksudnya orang itu nanggung. Bahkan nggak ngerti apa-apa tentang ilmu-ilmu zahir. Ini yang mudah. Istilah bahasanya lebih mudah arek embongan ahli maksiat bisa menerima daripada orang-orang yang alim ilmu dohiri. Saya mengatakan ini karena pengalaman selama 23 tahun. Jadi keluh kesah bagaimana isinya umat yang menerima dan menolak. Ada dua toh. Tadi satu, wa minhum man hadallah. Yang kedua, wa minhum man haqqat minadh dhalalatu. Orang yang bersikukuh dengan iman di dohir tadi. Gak mau, susah. Itu yang menolak. Artinya dia menolak hidayah Allah. Hidayah Allah. Justru nyerang balik, Pak. Nyerang balik. Sing tersesat itu kau, bukan aku. Ngono. Bahasaku lebih sederhana terus simbaman. Gak tersesat tapi kebingungan. Jadi gak ngomong tersesat tapi kebingungan. Masih bingung. Lah ora ketemu ya apa oleh gak bingung. Padahal dijejeri. Orang ngerti nek iki Gusti Allah. Padahal ide dekat. Tapi mengapa kok yo gak tahu iku jenenge kebingungan. Nggih Mbah, dados itulah tanda-tanda mereka. Manakala jenengan itu sudah wayat tabiuna hasanahu, berarti sami'na wa ata'na, menjalankan apa yang sebagai petunjuk-petunjuk di situ, maka yang terjadi dalam hati jenengan tatmainnul qulub. Ayem. Ning atiku damai ayem walaupun dompetnya gak ono isi nih. Walaupun dompetnya nggak ada uang, besok apa yang buat makan gak resah, gak bingung. Sehingga boleh saya simpulkan ngaji ilmu iki kanggo damainya hati. Ini gak damai berarti ada sesuatu yang ini yang perlu kita operasi. Lho ngoten lho Pak nggih. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya menerapkan zikir sirul asror di tempat ramai? Sementara saya kerjanya di pasar Gus ya, yang selalu berhadapan dengan manusia banyak. Menurut istilah Gus katanya akan zikir sirul asror itu pure pet gitu Bos ya. Ini banyak yang saya alami yang petnya, pure-nya itu agak sulit gitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada hujjah surat Al-Insan 25. Atas satu pertanyaan, bagaimana kita menerapkan sirul asal di tengah-tengah ramai, di tengah-tengah kerja, di tengah-tengah kita itu berdagang. Wadhkur dzikra Muhammad, sebutan bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Kalau bahasa makna syariat, dzikra Muhammad bukrotau wa
sirah. Waktu jasmanimu iku di tempat ramai, yaitu kerja. Terus bagaimana caranya aku berzikir ya Allah? Nah gitu dah. Dalam ayat itu enggak dijelaskan secara jelas. Gini caranya. Enggak. Mungkin kalau jenengan pingin tahu tulisan yang jelas, sampai mlebu nongoni tafsir. Ya. Di situ banyak yang mentafsirkan, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Munir, tafsir Mundir. Tapi semuanya sifatnya masih kinayah. Kalau jenengan mencari yang tidak kinayah, ya Al-Qur'an Qadim. Apa di situ maksudnya? Dzikir itu. Bagaimana caranya berzikir? Maksud daripada bukrata wa asila, pagi sampai sore, dzikir itu ingat iku sadar. Nyadari sing ngedoli iku sing nguasai Allah, sing tuku sing nguasai yo. Roh sampean iku kudu didepke menyang wajahi Allah itu di situ. Tentunya inilah yang dimaksud fungsi daripada sirul asrar. Kalau tidak lewat sirul asrar, mohal bisa buka, Pak. Mohal bisa wajah ruh itu bertemu wajah Allah. Nggak bisa. Ini kalau kita ngomong kitab hikam, itu dzikir hakiki namanya. Dzikir yang tidak mengucap nama, sebutan, sudah tidak. Hati diam, merasakan, mengimani apa yang muncul gerakan pada dirinya atau pada orang lain itu, baik gerakan itu berupa suara, mata melihat, telinga mendengar suara, ya. Hati jenengan itu ada rasa, ada iman dari Allah Subhanahu, itu caranya. Kula niku peteku suwe bareng nu yut terus. Oke, iku proses kita di musyahadatul fana, memang seperti itu. Apapun pekerjaan jenengan, kalau masih ada di musyahadatul fana, memang gitu. Lebih besar pete daripada biure. Ngoten. Sing penting walatai asu firoihillah. Anda jangan berputus asa. Caranya apa? Terus asah dzikir sirul asrar itu dengan semampu diri jenengan. Terus. Ini biasanya bagi ahli dzikir khafi, iku ngomong ini. Jikalau sirul asramu itu mudah muncul karena kedorong kau hatimu dzikir khafi, Allah, Allah, ya ucapkan Allah, Allah. Kata dzikir jahri ngomong ngeten. Jikalau kau mudahmu itu sirul asrar muncul, kamu membawa tasbih, ya nggawa tasbih. Dadi ning pasar sambil ngedoli beto tas, babalah diarani wong sing enggak apa-apa. Sing penting Anda tidak ada tendensi karena orang atau karena ada tendensi selain Allah. Itu aja. Wis, iki pengalaman Pak. Ben gak ketoro jenengan ati sampeyan niku berzikir. Dulu sudah saya kasih tahu, Korean. Bahkan Nabi Ayub lewat loron gatel, ngukure iku digawe deh. Jadi beliau nggak mau sembuh. Nek sembuh, boleh nggak kukur? Sampai Nabi Ayub kan diusir kali kaum. Karena memang penyakitnya menurut kaum itu membahayakan, menular. Diasingkan Pak, diororo. Tambah senang deh. Jadi beliau tidak mau sembuh. Karena lewat kukur-kukur itu, hatinya bergerak. Mudah mengasah sirul asrar.
pada umumnya nggak mau Pak. Mosok gatelan penyakit kok gak gelem, kok nggak mau Ada Pak ya, teori ahli sufi, ahli makrifat kekasih wali Allah itu mau suge. Mau punya pengikut. Artinya dia ditaruh Allah orang termiskin di dunia. Istilah termiskin di kampung sampean lah untuk satu kecamatan. Dia ditaruh Allah orang yang paling rendah di mata manusia. Orang yang tidak punya pengikut sama sekali. Dia malah matur suwun. Mudahnya dia tidak gembul oleh orang dengan dunia. Dia nikmati kemiskinannya itu, dengan mudah dia itu selalu bisa bertemu Allah. Kok umpama Pak, saya boleh milih. Sumpah aku milih ngoten. Oke. Tapi aku yakin pada Allah. Lewat ayatnya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Ya Allah, jikalau kau menghadapkan anugerah, kenikmatan, atau kebagusan ing miturut menungso, ya jangan jadikan anugerah itu melalaikan hatiku pada dirimu. Nah ikut tak Pak? Jikalau itu menjadikan lalainya hatiku padamu, singkirkan aja. Penak loh. Itu akan muncul terhadap orang-orang jenengan yang betul-betul sudah wayat tabiuna hasanahu. Orang yang sudah melakukan petunjuk-petunjuk ilmu iki. Ngaten Mbah nggih? Dengan jenengan dengan makan bisa bertemu Allah, dengan minum, dengan aktivitas apapun bisa bertemu Allah, tidak hanya dengan sholat secara syariat dong. Itulah namanya as-sholatun daimun, sholat sing langgeng ya niku. Wong Jawa ngarani sholat daim. Nggih niku. Ilmu sejati itu akan menerangkan tentang masalah sholat daim. Ngadep netan. Ngoten nggih? Ngadep netan. Nggih mboten jungkar-jungkir seperti syariat. Nah, sebetulnya itu kinayah, Pak. Kinayah dari ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bila kau berdiri, apapun berdirimu, apakah berdiri kerja, apakah berdiri sholat, apakah berdiri, entah berdiri, gunakan berzikir pada Allah. Apabila Anda sujud rukuk, gunakan sujud rukukmu itu mengingat Allah. Apabila kau duduk, jadikan dudukmu ingat Allah. Apabila kau berbaring, jadikan berbaringmu selalu ingat Allah. Itulah namanya sholat daim, itu ada di situ. Kesimpulannya sholat daim itu adalah seluruh aktivitas yang dihadapkan kita jadikan sebagai jalan thariqah untuk bertemu Allah, yaitu namanya dzikir. Jelas nggih? Ada lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangget Gus, seandainya saya bertajali belum sampai, terus maut menjemput, gimana itu Gus? Gitu kubur. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Nggih gak salah, wong jawab ya dikubur lah. Bapak Ibu, jikalau hati sampean sudah ada respek, keinginan untuk bertemu Allah, ini kan berarti sudah jenengan itu menerima dinul haq. Tadi saya katakan, semua hati manusia tidak ada ingin bertemu Allah. Enggak ada. Enggak ada. Kecuali kalau dia sudah yastami'unal qaula wa yattabi'una hasanahu. Kecuali orang yang mengikuti Rasulullah di jalur dinul haq, baru dia ada keinginan dalam hatinya untuk bertemu. Jenengan dalam hati itu ada keinginan bertemu Allah, berarti Anda itu buku catatannya sudah ada bertemu. Jadi saya katakan, buku catatan itu adalah irodah, kehendak, kekarepan. Bila mana buku catatan sampean iku, hati sampean ada kekarepan bertemu Allah, mesti ketemu. Cuman pertanyaannya, di dunia belum ketemu alias belum sampai tajalli, is dead. Iku bagaimana? Lah ngoten nggih. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu, oleh karena di dalam hati sampean ada wiji, benih, buku catatan bertemu Allah di dunia walaupun sampean belum bertemu, padahal ayatnya kembalilah kau untuk bertemu Allah sebelum kemati. Itu bagaimana? Allah jawab, ya kuwi golongan sing ngrepotno aku. Tahu ngrepotno aku? Aku Allah maksudnya, bukan aku guru makhluk, bukan. Enggak ada guru makhluk itu bisa menolong murid, enggak bisa. Hakikatnya loh nggih, bukan syariatnya. Bila mana ada guru itu tadi guru akhirat kita yang menolong, bukan guru, itu adalah majasnya Allah itu. Aslinya Allah sendiri. Jadi Gusti Allah, ya iki kawulaku sing ngrepotne aku. Jadi tak jemput dhewe, tak bimbing-bimbing dhewe. Wis kita itu jangan mudah jadi orang yang merepotkan Allah. Apa? Ya tempuh terus. Saya pembelajaran pada diri saya, Pak Bu. Urusan ngaji, saya nggak pernah untuk mau dijemput. Nggak ngerepotno sohibul bet. Tak budal dewi, dene gak ketemu nggone ya geblake mbing ngoten mawon. Selama ini sering Pak saya tersesat. Tapi tetap saya memakai map Pak ya. Zaman sekarang kan zaman map ya. Cuman nggih, terkadang kita disasarkan, gitu. Nggak apa-apa. Tapi selama ini belum pernah nggak nyampe. Walaupun terlambat itu, sih tetap nyampe. Lah, dari panitia untuk sokebul kaca atau sokebul bed, hatinya was-was gak lego kalau rai kula dereng nyampe panggonan. Makanya saya belajar datang terlebih dulu daripada datangnya jamaah. Maksudnya sokibul bed cek ini lego. Sebab sokibul bed iku nggak akan tenang ngalor ngidul koyok kucing kobong buntute. Ya, manakala pembicaranya belum cepat datang. Saya belajar karena itu sudah pesan orang tua saya dulu. Besok kui apabila Allah ngersakne kuwi iku nyampe no tentang masalah dinul haq, ya udah teko dhisik. Upaya teko dhisik. Ojo teko didhisiki jamaah. Ternyata maksudnya gitu, Pak. Sokibul bed lego kalau kita sudah hadir terlebih dahulu. Nggak usah dijemput, datang sendiri. Kalau dijemput kan 4 perjalanan, Pak.
kita menyita waktu, tenaga, dan materi. Cukup aku sendiri. Nek aku sendiri berangkat berarti perjalanan di jalan hanya 2 perjalanan, pulang pergi. Kalau dijemput, sampai ke tempat Qabul Hajah, nanti mengembalikan terus pulang lagi. Tapi nggih penak dijemput, Pak. Wis gak mikir map, gak mikir kesasar, ora mikir bensin, gak mikir macam-macam nggih. Tunggu duduk terus sih. Bau enak. Tapi satu sisi iku pulih ngerepot. Makanya jenengan kita harus belajar untuk tidak merepotkan Allah. Tapi kalau nyata nih buku sampean kali kula takdir kok ngerepotno, ya udah. Yes, gimana lagi? Yang penting jenengan iku sebelum mati sudah ada benih buku catatan bertemu Allah. Begitu, nggih. Berarti jawabannya jangan khawatir, Allah sendiri nanti yang menjemput jenengan. Nggih, masih ada lagi? Cukup? Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita tutup dengan suratul Fatihah. Apa yang telah diberikan Allah pada kesempatan malam hari ini estu dadiyo ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.